Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Ibu. Siang Ibu. Siang, Ibu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, kompas sekali ya. Masih semangat dalam belajarnya? Masih, Bu. Semangat. Tidak ada yang ngantuk ya, walaupun sudah siang ya. Masih segar, Bu. Masih segar, masih fresh ya. Ya. Oke. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, untuk ketua kelas boleh pimpin doanya, kita berdoa terlebih dahulu. Kawan-kawan, sebelum kita melakukan pembelajaran, mari kita berdoa di dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Kita absen terlebih dahulu. Di sini Ibu ingin kalian menyebutkan Asmaul Husna ketika nama kalian dipanggil. Paham kan? Paham, Bu. Iya. Hafal Asmaul Husna kan, Nak? Hafal, Bu. Hafal. Iya, anak-anak Ibu kan pintar-pintar semua ya. Oke. Ismail. Sakit, Bu. Ada surat? Ada, Bu. Iya, sudah berapa hari Ismail sakit? 2 hari, Bu. Baru 2 hari ya. Eti Hartina. Al-Musawir, Bu. Bagaimana teman-teman, benar? Benar. Ya, benar. Nanti ya. Nanti untuk teman-temannya yang lain ketika jawabannya benar, maka dijawab jawabannya Benar. Oke ya. Pian Arya Susila. Hadir, Bu. Alkoholik. Benar. Semangat dong. Anak kelas 10. Oke, Lema Utari. Hadir, Bu. Al-Walid. Al-Walid. Benar. Al-Walid, benar? Benar. Eti Hartina. Hadir, Bu. Ya Rahman. Rohman, benar? Alhamdulillah ya. Karmila ada? Ada, Bu, Ini hadir. Karmila minggu belakang nggak masuk ya? Iya, Bu, izin lagi. Oke, baiklah ya. Namanya sudah dipanggil, absen sudah. Sekarang ya kita akan membahas materi tentang Sa'abul Iman. Sebelum kita membahas materi tentang Sa'abul Iman, adakah yang masih ingat materi kita pada minggu belakang? Ya, minggu belakang kita membahas materi tentang apa? Kompetensi, kebaikan, dan etos Kerja. Kebaikan itu kerja. Ada di ayat berapa, Nak? Materi kita minggu belakang tentang etos kerja. Ada di surah Al-Maidah ayat 48. Ayat 48 ya, di mana kesimpulan dari ayat tersebut berisikan tentang perintah ya, perintah berlomba-lomba dalam kebaikan. Oke, sekarang kita memasuki materi pada hari ini tentang Salabul Iman atau cabang dari iman. Ya, kita dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada beberapa tujuan pembelajaran, belajar tentang Salabul Iman ya. Yang pertama tentang menganalisis makna Salabul Iman atau cabang-cabang
Iman yang mana berisikan tentang iman, dalil, dan macam-macam manfaatnya, ya. Yang selanjutnya, tujuan pembelajarannya adalah mempresentasikan makna selabul iman. Yang ketiga, meyakini bahwa dalam iman terdapat banyak cabangnya, ya. Yang selanjutnya, membiasakan sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab yang merupakan cabang iman dalam kehidupan. Next, selanjutnya. Ya, ini ada selanjutnya, ada infografisnya. Cabang iman terdiri dari 3, ya. 3 diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan, dan diyakini dengan hati. Jadi iman itu tidak bisa hanya kita ucapkan dengan lisan saja, nak. Ya, iman juga harus kita dasari dengan bukti atau perbuatan, ya, dan diyakini di dalam hati, ya. Ini nanti kita akan membahas ada 7 cabang, ya, 7 cabang iman yang diucapkan dalam lisan. Nanti Ibu akan membagi 3 kelompok, ya, 3 kelompok untuk di masing-masing kelompok akan Ibu berikan tugas, ya. Untuk next yang selanjutnya adalah ini ada dalil, ya. Ada dalilnya, ya, dalil tentang salabul iman, ya. Boleh saya minta tolong kepada Ananda Pian Arya Susila, nak, tolong, nak, dibacakan dalilnya. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidana antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Iya, benar sekali, ya. Itu ada dalilnya yang mana di sini diartikan, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan diri dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lega terhadap ini. Ya, ini salah satu dalil tentang salabul iman. Selanjutnya, ya, next, selanjutnya. Ya, ini ada, ya, ada tentang iman, ada makna iman secara etimologis berasal dari amanah, yaitu yakminu atau imanan berarti tasdik, yaitu membenarkan, mempercayai, dan menurut istilah iman adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Ya, jadi dari iman ini kita tidak bisa hanya satu saja, ya, tidak bisa hanya satu saja yang harus kita imani, ya, tidak hanya dengan lisan saja, tetapi kita harus lakukan dengan
perbuatan ya. Dari Imam Syafi'i, iman adalah suatu ucapan, suatu perbuatan, suatu niat di mana tidak sempurna salah satunya jika tidak bersamaan dengan yang lain. Jadi ketiga dari iman ini dia harus berkaitan, tidak boleh ada satu ya, harus ada dari ketiga ini. Apa tadi tiga? Membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Paham nak sebatas ini? Allah paham, Bu. Paham ya? Ya, Bu. Ya, ini ada tujuan nak, tujuan dari iman atau tujuan dari keimanan adalah menghambaan diri pada Allah Subhanahu wa taala semata antar manusia dan ciptaannya, bukan hambaan pada manusia lain atau golongan lain. Jadi ibadah yang kita lakukan itu karena Allah. Tidak boleh kita ibadah kita hanya ingin diperlihatkan kepada banyak orang ya, hanya ingin dinilai orang baik ya. Ini kita lakukan ibadah sesuai dengan syariat Islam dan sesuai dari hati kita sendiri, tidak ada paksaan dari orang lain ya. Yang selanjutnya ini ada macam-macam iman ya. Macam-macam iman. Yang pertama ini, terus Pak. Macam-macam iman. Nah, ini tingkatan keimanan. Nah, tingkatan keimanan ada 3. Yang pertama ilmu yakin, dan yang kedua ainul yakin, dan yang ketiga ada hakul yakin. Oke, dari ketiga tingkatan keimanan sudah pernah kalian mendengarnya? Apa itu ainul yakin? Lema. Bu, ilmu yakin dalam pemaknaan bahasa yaitu keyakinan yang didasari kepada ilmu. Ya. Dengan bukti diperuntukkan bagi mereka yang cenderung rasional. Oke, jadi ilmu yakin adalah keyakinan yang didasarkan kepada ilmu, suatu yang ada dengan syarat adanya bukti, diperuntukkan bagi mereka yang cenderung rasional. Yang selanjutnya ainul yakin pernah mendengar? Apa itu kira-kira? Ainul yakin. Ainul yakin adalah Iti apa ti? Ya Bu, ainul yakin ialah keyakinan yang didasarkan kepada pengamatan sesuatu hal yang ada dengan disertai kejelasannya. Ainul yakin diperuntukkan bagi para ilmuwan, Bu. Iya, jadi kalau ainul yakin ini diperuntukkan kepada para ilmuwan. Kenapa? Karena di sini harus berdasarkan dengan kejelasan dan bukti fakta yang real ya yang ada. Yang selanjutnya ada hakul yakin. Pernah dengar? Coba Pak Yar, apa itu? Yar, anak yang soleh. Ya, hakul yakin Bu ya. Iya Pak, ya nak. Ya Bu, hakul yakin adalah keyakinan yang didasarkan kepada yang hak atau kebenaran. Ya. Sesuatu yang ada dengan sifat-sifat yang menyertai kenyataan. Hakul Ya. yakin hanya bagi orang-orang yang makrifat. Iya, benar sekali. Jadi paham ya, Ibu yakin dari 3 tingkatan keimanan ini sudah paham, sudah ngerti, sudahkah paham anak-anakku? sudah Bu. Ya, lanjut lagi. Ya. Ini ada penambah dan pengurang iman. Jadi iman itu bisa ditambah dan bisa juga pengurang. Ada bisa ditambah, ada juga yang bisa
kurang dari iman. Ya, jadi kita lihat penambah iman dulu, ya. Penambah iman dulu kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Apa itu nama-nama yang disebut dengan Asmaul Husna? Nama-nama baik Allah. Dan semakin seseorang mengenal Allah, maka keimanannya akan semakin bertambah, ya. Juga sebaliknya, keimanan itu juga akan berkurang, ya, apabila seseorang itu berpaling dari mengenal Allah dan nama-nama serta sifat-sifatnya. Jadi ketika seseorang itu berpaling dan tidak mengenal nama-nama Allah, maka keimanannya bisa berkurang, ya. Yang selanjutnya, memperhatikan ayat-ayat Allah yang baik, ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat syariah, ya. Jadi ketika seseorang memperhatikan ayat-ayat Al-Qur'an, mempelajari isi-isi Al-Qur'an, maka keimanannya akan bertambah. Dan juga sebaliknya, jika seseorang itu tidak mau memperhatikan ayat-ayat Al-Qur'an, misalnya tidak mau belajar ngaji, tidak mau buka Al-Quran, ya, tidak mau membaca ayat-ayat Al-Quran, itu maka keimanannya akan berkurang. Auzubillah min zalik, ya. Yang selanjutnya, banyak dilakukan ketaatan. Ketaatan apa saja, Nak? Ketika kita taat akan menambah keimanan kita, ya, baik itu dari rukun Islam ataupun dari rukun iman, ya. Yang selanjutnya juga rukun iman juga bisa berkurang, ya, ketika sedikitnya melakukan amal soleh, meninggalkan kemaksiatan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Ini, ya, ketika kita meninggalkan kemaksiatan, ketika kita pernah berbuat dosa, ya, tapi kita ingin bertobat, kita ingin hijrah, ya, dan kita meninggalkan semua kemaksiatan tersebut dan mendekatkan diri kepada Allah, maka keimanan akan bertambah, ya. Dan juga sebaliknya, jika kita melakukan kemaksiatan, maka kita akan dilaknat oleh Allah, ya. Naik yang selanjutnya. Nah, ini ada pilar iman, ya. Kita anak-anakku sekalian, bahwasanya Allah menciptakan semua alam beserta isinya ini, ya. Ini sesuai dengan ketingkatannya masing-masing. Yang pertama, derajat yang tertinggi adalah Allah, karena Allah yang menciptakan dunia beserta isinya. Baik itu makhluk hidup atau tumbuhan, apapun itu, ya, yang ada di dunia yang beserta isinya itu adalah ciptaan Allah. Setelah Allah Allah ciptakan apa lagi? Allah ciptakan adanya malaikat, ya. Malaikat ini diciptakan berserta dengan tugasnya. Ada berapa malaikat, ya, Nak? 10, Bu. Ada 10 Yang wajib diketahui. itu yang wajib diketahui, ya. Ada 10 malaikat berserta dengan tugasnya. Nah, ya. Setelah Allah ciptakan malaikat berserta dengan tugasnya, Allah ciptakan apa lagi? Adanya kitab atau rasul? Kitab dulu atau rasul dulu? Ayo. Kitab dulu, Bu. Kitab dulu, ya. Adanya kitabnya Allah, ya. Kitab kita apa? Kitab kita
yaitu Al-Qur'an. Al-Quran. Al-Quran ya. Setelah kitab apalagi adanya iman kepada Rasul Allah. Rasul ya, Nabi dan Rasul Rasul. Allah, Nabi dan Rasul, benar sekali ya. Karena Nabi dan Rasul adalah ciptaan Allah dan orang-orang pilihan Allah ya. Yang selanjutnya ada iman kepada qada dan qadar. Apa itu qada dan qadar? Ada yang paham? Apa itu qada Takdir dan baik dan qadar? buruk, Bu. Hah? Takdir baik dan buruk. Takdir baik dan buruk sesuai ketentuan Allah ya. Takdir yang Allah. tidak bisa diubah dan bisa juga diubah. Ada berapa takdir? Wah. Ada dua ya. Wah. Iya, ada dua. Ada takdir yang bisa diubah, ada takdir yang tidak bisa diubah. Takdir yang bisa diubah seperti apa? Seperti kalian ya, sekarang kalian adalah seorang siswa dan ingin merubah takdir ya. Dari seorang siswa ini ingin menjadi anak yang sukses dengan lantaran kalian belajar melakukan proses dengan baik ya. Belajar dengan baik. Nanti ketika kalian sudah melakukan hal yang semaksimal mungkin dalam belajar, maka akan mendapatkan hasil yang baik. Itu takdir yang bisa diubah. Takdir yang tidak bisa diubah apa saja coba? Maut. Maut, Bu. Jodoh. Ya, maut, jodoh, rezeki, terus kita jenis kelamin ya juga nggak bisa diubah ya. Iya, Ibu. Iya. Kalau Itu sekarang harus. banyak, Bu. Kalau sekarang banyak Pak, nak ya. Ya. Iya, itu Iya, sudah Bu. melanggar aturan Allah. Berarti mereka tidak beriman kepada qada dan qadar ya, yang melanggar aturan itu ya. Yang selanjutnya iman kepada hari akhir ya. Jadi kita diwajibkan ya untuk iman kepada hari akhir. Apa itu hari akhir? Apa itu hari akhir? Hari kiamat di mana dunia beserta isinya akan hancur ya, akan hancur. Dan sebelumnya malaikat apa yang meniup trompet? Ayo coba. Israel atau Israfil? Malaikat Israfil, Bu. Israfil, pintar sekali Lema ya. Malaikat Israfil, dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tugas ya untuk meniup trompet ketika sudah datangnya hari akhir atau hari kiamat. Ya. Sebatas ini paham, Nak? Paham, Ibu. Paham, Bu. Iya, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Ya, Ibu tidak. rasa kalian sudah paham ya, sudah mengerti ya. Oke, yang selanjutnya. Ya, ini ada dalil juga ya. Dalil yang berhubungan dengan pilar iman ya. Coba Ibu minta bantu sama Pak Bian tadi sudah ya. Coba Bapak Ibu Lema aja, Bu. Lagi halangan, Bu. Lagi halangan. Ya, nggak bisa ya. Coba Yar, anak soleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi war rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi
wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallahul azim. Bagus sekali ya Pak Nyar ya. Ini kita lihat dari ketentuan dalil Quran surat An-Nisa. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Muhammad, dan kepada kitab, yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, di hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh ya. Jadi ini yang harus kita imani ya. Kita harus mengimani kitab-kitab Allah, mengimani malaikat-malaikat, rasul-rasul, hari kiamat ya. Berapa pilar iman, 6 iman itu harus kita imani. Yang selanjutnya ya, jadi dari beberapa keimanan yang kita pelajari tadi, di sini Ibu akan membagi 3 kelompok. Terus yang kelompok pertama, ini tugasnya kalian silakan diskusikan kepada teman-teman kalian ya tentang cabang iman dalam hal niat, akidah dan hati. Ya, itu untuk kelompok 1. Untuk kelompok 1, cabang iman dalam hal niat, akidah dan hati. Boleh ditulis nak, ditulis ya. Kelompoknya ini untuk kelompok 1 sudah Ibu bagi minggu belakang ya. Kelompok 1 diketuai oleh Lema ya, kelompok 2 Lema. Kelompok 1 itu ada Epa ada? Epa ada Epa? Lagi di Epa WC, tidak ada. Bu. Oh iya, Karmila aja ya, Karmila ya. Ya, Bu. Karmila kelompok Ya, 1 ya, Ya, Bu, aku mewakili kelompok, Bu. kelompok 3 diketuai Ibu Eti aja Bu ya. Ya, Bu. Iya, jadi oke, di sini silakan kalian tulis ya tugas kalian untuk kelompok 1, diskusi dengan teman-temannya, di mana kalian harus memahami dan mencari tahu tentang cabang iman dalam hal niat, akidah dan hati. Dan yang kelompok 2 itu temanya adalah iman yang berkaitan dengan lisan. Ya, yang kelompok 3 temanya adalah cabang iman tentang perbuatan anggota badan. Dan silakan materi tersebut kalian presentasi dengan teman sekelompok kalian ya. Nanti ketika sudah selesai maka dipresentasikan ke depan. Ada yang sudah selesai? Saya Ibu dari kelompok 2 sudah selesai. Dari kelompok 2 sudah selesai. Apa? Ya, tentang cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Ya, apa saja emang? Itu ada 7, Bu. Apa saja nak? Yang pertama Ibu ialah membaca kalimat thayyibah. Yaitu kalimat thayyibah itu adalah kalimat yang baik-baik. Ya. Seperti astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah. Terus alhamdulillah, itu kalimat yang baik, Bu. Kemudian yang kedua, Bu, membaca kitab suci Al-Qur'an. Iya. Al-Qur'an membaca kitab suci Al-Qur'an, Ibu, setelah sholat kita baca Quran, Ibu. Kemudian yang ketiga, belajar dan menuntut ilmu. Seperti kami ini kan lagi sekolah SMK, ilmu. Dan yang keempat, mengajarkan ilmu kepada orang lain. Apabila kami suatu saat nanti sudah mempunyai ilmu, maka akan kami ajarkan juga kepada orang lain. Yang kelima, berdoa. Berdoa dalam segala sesuatu, Ibu. Pergi ke sekolah berdoa, sebelum makan berdoa, sebelum tidur berdoa, sesudah tidur berdoa.
Dan Iya. apabila sudah sholat berdoa mendoakan kedua orang tua. Yang keenam, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang termasuk di dalamnya adalah istighfar, Ibu. Yang ketujuh atau yang terakhir, menghindari bacaan yang sia-sia ya. Iya. Ya, itulah Ibu yang kami ketahui dalam kelompok Ibu. Iya, benar sekali. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Benar sekali ya. Lema dan teman-temannya menyimpulkan bahwasanya banyak sekali dari cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Ya, salah satu mengucapkan ucapan yang baik dan mengucapkan ucapan yang bermanfaat dan berguna ya. Yang selanjutnya kelompok mana yang sudah siap? Satu, Bu. Saya Bu, kelompok 3 Bu, Ya, siap Bu. tiga. Kelompok 3 sudah siap. Apa kelompok Iya, Bu. 3? Kelompok 3 itu membahas tentang cabang iman yang berhubungan dengan perbuatan dan anggota badan. Ya, Di sini apa saja, Ma? kelompok kami 3 ini Bu akan menyebutkan 10. Di antaranya 10. bersuci dan taharah 1. 2 Iya. menegakkan sholat fardu sunnah. 3 Iya. bersedekah. 4 menjalankan puasa wajib dan sunnah. 5 melaksanakan haji bagi yang mampu. 6 menjaga agama dan bersedia meninggalkan rumah untuk berhijrah beberapa waktu tertentu. 8 menyempurnakan dan menunaikan nazar. 9 menyempurnakan dan menunaikan sumpah. Dan ke-10 menyempurnakan dan menunaikan kafarat, Bu. Iya, benar sekali, Eti. Tepuk tangan kepada kelompok Eti. Ya, benar sekali ya, itu dikatakan kepada kelompok Eti dengan hasil diskusi mereka bahwa sekali cabang-cabang iman tentang perbuatan anggota badan ya, salah satu contoh dari kita bersuci atau berwudu ya, itu salah satu contoh dari perbuatan anggota badan yang berbentuk dari cabang iman. Yang selanjutnya kelompok 1 sudah siap, kelompok 1? Siap, Bu. Oke, kalau sudah siap coba kelompok 1 presentasikan. Membaca kitab suci Al-Quran, Ibu, setelah sholat, kita baca Quran, Ibu. Kemudian yang ketiga, belajar dan menuntut ilmu. Seperti kami ini kan lagi sekolah SMK, ilmu. Dan yang keempat, mengajarkan ilmu kepada orang lain. Apabila kami suatu saat nanti sudah mempunyai ilmu, maka akan kami ajarkan juga kepada orang lain. Yang kelima, berdoa. Berdoa dalam segala sesuatu, Ibu. Pergi ke sekolah berdoa, sebelum makan berdoa, sebelum tidur berdoa, sesudah tidur berdoa. Dan apabila sudah sholat berdoa mendoakan kedua orang tua. Yang keenam, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang termasuk di dalamnya adalah istighfar, Ibu. Yang ketujuh atau yang terakhir, menghindari bacaan yang sia-sia ya. Ya, itulah Ibu yang kami ketahui dalam kelompok Ibu. Iya, benar sekali. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Benar sekali ya. Lema dan teman-temannya menyimpulkan bahwasanya banyak sekali dari cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Ya, salah satu mengucapkan ucapan yang baik dan mengucapkan ucapan yang bermanfaat dan berguna ya. Dan selanjutnya kelompok mana yang sudah siap? Satu, Bu. Saya Bu, kelompok 3 Bu, siap Bu. Kelompok 3 sudah siap. Apa kelompok 3? Kelompok 3 itu membahas tentang cabang iman yang berhubungan dengan perbuatan dan anggota badan. Ya, Di sini kami, kelompok kami 3 ini Bu akan menyebutkan 10. Di antaranya bersuci dan taharah 1. 2 menegakkan sholat fardu sunnah. 3 bersedekah.
4. Menjalankan puasa wajib dan sunnah. 5. Melaksanakan haji bagi yang mampu. 6. Menjaga agama dan bersedia meninggalkan rumah untuk berhijrah beberapa waktu tertentu. 8. Menyempurnakan dan menunaikan nazar. 9. Menyempurnakan dan menunaikan sumpah. Dan ke-10 menyempurnakan dan menunaikan kafarat, Bu. Iya, benar sekali, Eti. Tepuk tangan kepada kelompok Eti. Ya, benar sekali ya, itu dikatakan kepada kelompok Eti dengan hasil diskusi mereka bahwa sekali cabang-cabang iman tentang perbuatan anggota badan, ya, salah satu contoh dari kita bersuci atau berwudu, ya, itu salah satu contoh dari perbuatan anggota badan yang berbentuk dari cabang iman. Yang selanjutnya kelompok 1 sudah siap, kelompok 1? Siap, Bu. Oke, kalau sudah siap, coba kelompok 1 presentasikan. Ya, terima kasih, Bu. Dari hasil kelompok 1, kami akan menyimpulkan iman di dalam hal niat, kemudian akidah dan hati. Yang pertama itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman kepada kitab-kitab Allah, kemudian iman kepada Rasul, kemudian kepada takdir, ya. Takdir baik dan takdir buruk, kemudian kepada hari kiamat, iman kepada kebangkitan setelah kematian, dan manusia akan mengumpulkan di yaumil mahsyar setelah hari kebangkitan. Kemudian yang ke-8, Ibu, orang mukmin akan tinggal di surga dan orang kafir akan tinggal di neraka. Mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai dan membenci karena Allah, mencintai Rasulullah SAW dan memuliakannya, ikhlas, tidak riya dan menjauhi sifat munafik, kemudian kasih sayang termasuk mencintai anak-anak kecil, kemudian tawakal, meninggalkan sifat takabur dan menyombongkan diri, kemudian rasa malu, tidak mudah marah, tidak menipu, tidak seuzon dan tidak merencanakan keburukan kepada siapapun, kemudian meninggalkan kecintaan kepada dunia, termasuk cinta harta dan jabatan. Itulah kesimpulan dari kelompok benar kami. sekali Ibu Karmila, ya, jawabannya sangat sempurna Ibu Karmila. Berikan tepuk tangan dari 3 kelompok, semuanya bernilai baik, ya. Terima kasih. Oke. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah, ya, setiap manusia dilahirkan dengan fitrah yang sama, yaitu memiliki keyakinan tentang zat yang maha kuasa yang dalam istilah agama disebut dengan iman, ya. Dan yang selanjutnya, iman adalah suatu niat, ucapan dan perbuatan, di mana tidak sempurna iman itu jika tidak bersama yang lain. Jadi iman itu harus berkaitan, ya. Dari ketiga iman dia harus saling berhubungan, tidak bisa hanya satu iman saja, iman tidak bisa dilakukan hanya sekedar ucapan, tapi harus dengan perbuatan. Pilar iman tadi terdiri dari keimanan kita ada 6, ya. Yang pertama kita iman kepada Allah, meyakini adanya Rasul, ya, mengimani keberadaan malaikat, meyakini dan mengamalkan ajaran-ajaran suci yang bersifat yang ada di dalam kitab-kitab Al-Quran atau kitab-kitab sebelumnya, dan meyakini adanya datangnya hari akhir, dan yang terakhir mempercayai atau memiliki iman terhadap qada dan qadar. Baiklah anak-anakku sekalian, inilah pertemuan kita pada hari ini, dan untuk minggu depan materi tentang berpikir kritis. Baiklah anak-anakku sekalian, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.